Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita M dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hikmah Rusdi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching, di mana tugas kami yaitu melakukan praktek mengajar secara mikro. Dalam video ini, saya akan melakukan praktek mengajar kepada siswa-siswi dalam bentuk virtual. Nah, langsung saja saya akan memulai praktek mengajar secara mikro. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang tahu pembelajaran hari ini kita apa? Nah, untuk pembelajaran hari ini silahkan simak materi-materi yang Ibu tampilkan. Hari ini kita akan belajar mengenai gelombang dan optik. Terlebih dahulu Ibu tanya, ada yang tahu apa itu gelombang? Nah, simak materi berikut. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi gejala gelombang, pemantulan, pembiasan, difraksi dan interferensi, serta polarisasi dengan menggunakan tangki riak. Yang kedua itu menganalisis gelombang transversal, gelombang longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi dan interferensi. Nah, di sini gelombang, ada yang tahu gelombang? Ada yang pernah lihat permainan lompat karet? Nah, lompat karet itu merupakan salah satu penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, khususnya di Kabupaten Maros ini. Banyak anak-anak yang selalu bermain lompat tali itu, sehingga dari permainan itu menghasilkan gelombang pada saat anak memainkannya. Nah, di sini kita dapat melihat gelombang adalah getaran yang merambat. Menurut arah rambat, sampai saat ini pengetahuan manusia tentang gelombang telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang kedokteran, bidang militer, bidang komunikasi, industri dan lain sebagainya. Untuk lebih rincinya itu, gelombang adalah getaran yang merambat. Maksudnya getaran yang merambat itu seperti tali yang digerakkan secara tali yang digerakkan seperti pada permainan di atas. Nah, di sini ada jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang ada beberapa, yaitu ada jenis gelombang berdasarkan rambat dan arah getarnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ada yang pernah dengar apa itu gelombang transversal? Atau yang bagaimana itu gelombang transversal? Nah, berikut Ibu jelaskan. Nih, gelombang transversal adalah arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getaran. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di samping kanan. Misalkan gelombang pada dawai atau permukaan air. Nah, biasa itu permukaan air itu seperti terlihat gelombang ketika dilemparkan batu. Nah, itu terjadi gelombang, yaitu namanya gelombang transversal. Nah, jika suatu dawai kita bentangkan, dawai itu seperti gitar atau tali. Jika suatu dawai kita bentangkan dan pada salah satu ujungnya kita getarkan,
secara tegak lurus terhadap bentangan dawai, gelombang akan merambat ke ujung yang lain, membentuk gelombang sinus atau transversal. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Ini di sini gambar grafik arah rambatan gelombang transversal. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu melangkah ke materi selanjutnya, yaitu gelombang longitudinal. Oh, kalau tidak ada, baik. Nah, di sini ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang atau biasa disimbolkan lambda. Suatu panjang gelombang pada gelombang transversal terdiri dari suatu lembah dan satu bukit gelombang. Seperti ya pada gambar di atas yang tadi. Kemudian yang kedua, puncak gelombang ditunjukkan oleh B atau F. Ini puncak gelombang itu yang berada di atas seperti yang berbentuk gunung ya. Kemudian kalau lembah itu yang berbentuk gunung terbalik, itu lembah atau yang disebut dasar gelombang. Kemudian amplitudo, yaitu jarak terjauh titik getar dari posisi kesetimbangannya. Nah, pada gambar di atas itu ditunjukkan pada ini yang garis panjang, yaitu garis panjang yang di tengah ini adalah yang namanya amplitudo. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatannya searah. Misalnya gelombang bunyi atau gelombang suara. Nah, ini salah satu contoh arah rambatan gelombang pada selinki atau per, biasa lihat per ya, yang besi. Kemudian besaran-besaran pada gelombang longitudinal yaitu yang pertama periode. Periode itu besaran ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang atau melakukan satu kali getaran. Berarti periode itu waktu yang dibutuhkan, berarti dia waktu. Kemudian frekuensi, besaran yang menunjukkan banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Berarti besaran yang menunjukkan getaran, berarti getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Nah, rumus atau persamaan dari frekuensi tersebut adalah 1/f. Jadi hubungan dari frekuensi dengan periode adalah F sama dengan 1/T. Kemudian ketika kita mencari T, maka rumusnya kita balik, berarti 1/F. Begitu saja, Nak. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cepat rambat gelombang yang merupakan besaran yang menunjukkan jarak tempuh gelombang per satuan waktu. Nah, ada juga jenis gelombang berdasarkan medium. Ada 2 jenis gelombang berdasarkan medium, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau perantara. Artinya, dia harus ada perantara ketika akan terjadi gelombang mekanik. Lain dengan gelombang elektromagnetik, dia tidak memerlukan perantara untuk terjadinya gelombang. Nih, seperti gelombang elektromagnetik itu contohnya seperti matahari atau cahaya tampak, ultraviolet dan sebagainya. Dia itu tidak membutuhkan perantara untuk terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, ada juga yang namanya sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ada 4 ya. Nah, yang pertama itu refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Ada yang pernah dengar keempat sifat-sifat gelombang ini, Nak? Kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Refleksi adalah peristiwa pemantulan gelombang oleh suatu zat. Berarti dia memantulkan
gambar, memantulkan benda sehingga menghasilkan sebuah bayangan. Nah, itu yang namanya pantulan atau pemantulan. Nah, untuk pemantulan gelombang sendiri yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Ini berikut gambarnya, yaitu theta I sama dengan theta R, berarti gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Nah, yang kedua ada yang namanya refraksi. Refraksi yaitu biasa disebut pembelokan cahaya atau pembiasan. Nah, pembelokan cahaya maksudnya itu ada beberapa bentuk yang dihasilkan dari gelombang tersebut. Nah, sampai sini anak-anak ada yang mau bertanya? Nah, silahkan bertanya. Oh, gelombang. Oh ya, gelombang itu getaran yang merambat. Pernah lihat tali? Tali itu kalau dibentangkan kemudian dimainkan, diayunkan, itu akan terjadi gelombang. Nah, itulah yang namanya gelombang. Dan pernah juga lihat ombak di pantai. Dia kan itu seperti apa ya? Berbentuk gelombang. Nah, itu yang menghasilkan, itu yang dinamakan gelombang pada ombak. Kemudian untuk hari ini tugas kalian saya tidak beri tugas dulu karena saya lihat kalian belum terlalu memahami, tapi tidak ada yang mau dipertanyakan. Nah, ini kalian tapi ibu mau tanya dulu, apa itu gelombang transversal, nak? Oh, oke, baik. Terima kasih, pintar sekali. Mungkin cukup hari ini ibu jelaskan terkait gelombang dan sifat-sifatnya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menjadi referensi kalian, dan semoga kalian semakin rajin lagi. Nah, ibu ada motivasi untuk kalian, jangan pernah berhenti berjuang sebelum kalian merasakan yang namanya hasil atau berhasil dari hasil perjuangan kalian. Untuk sampai saat demikian dari penjelasan ibu, semoga kalian dapat memahami dan pelajaran hari ini kalian dapat kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, untuk kali ini ibu ucapkan terima kasih, dan ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.